Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Mufida Nurin Febriati dan Danis Prastera. Kami akan membahas tentang kebijakan privasi. Latar belakang: di era teknologi informasi memberikan kemudahan setiap orang dalam memperoleh informasi. Namun, semua sektor saat ini sudah bergantung kepada teknologi, mulai dari pendidikan, kesehatan, bahkan pekerjaan. Menurut Raymond MC Leod, informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambil keputusan saat ini atau mendatang. Rumetna 2018. Internet yang menjadi media komunikasi baru dalam teknologi informasi. Menurut Turban, Rainer, dan Potter, internet merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan komputer, baik dari organisasi bisnis, organisasi pemerintahan, dan sekolah-sekolah dari seluruh dunia secara langsung dan cepat. Rumetna 2018. Internet, menurut lembaga riset pasar eMarketer, pada tahun 2014 pengguna internet di tanah air sudah mencapai 83,7 juta orang. Dalam hal ini membuat Indonesia menduduki peringkat ke-6 terbesar di dunia pengguna internet. Banyak pengguna internet guna mencari informasi. Sebagai contoh, misalnya menggunakan platform-platform sebagai sarana pencarian informasi. Dalam mengakses platform-platform ini, tentunya akan merekam data diri pengguna. Maka dari itu, muncullah sebuah kebijakan privasi. Pengertian kebijakan privasi. Privasi, menurut Sanda Petronio, didefinisikan sebagai perasaan bahwa seseorang memiliki hak untuk memiliki informasi pribadi, baik secara pribadi atau kolektif. Privasi merupakan sebuah konsep abstrak yang mengandung banyak makna. Privasi merupakan suatu hal yang sangat penting, baik bagi individu maupun lembaga atau instansi untuk berhadapan dan berinteraksi dengan individu lain. Kebijakan privasi merupakan kebijakan berupa pernyataan dalam bentuk dokumen hukum yang mengungkapkan semua cara yang dilakukan suatu pihak dalam mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan, dan mengelola data pengguna atau pelanggan. Data pribadi sangatlah penting. Pengguna media sosial hendaknya mengetahui dan memahami kebijakan privasi yang ada di suatu platform agar terhindar dari penyalahgunaan data. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 Ayat 1 berisi yang dimaksud dengan perlindungan data diri dalam pemanfaatan teknologi informasi. Data diri merupakan bagian dari hak pribadi atau privacy right yang berarti hak untuk setiap individu untuk menikmati kehidupan pribadi. Fungsi kebijakan privasi. Fungsi kebijakan privasi adalah untuk membuat setiap individu merasa aman dan nyaman karena data privasinya tidak diketahui oleh orang lain. Tujuan dari adanya kebijakan privasi: memastikan pengguna memahami informasi pribadi apa yang diterima, maksud pengumpulan, dan penggunaannya terhadap informasi data diri dan privasi pengguna. Tujuan lainnya adalah 1. Data pribadi menyangkut hak asasi dan privasi yang harus dilindungi. 2. Data merupakan aset atau komoditas bernilai tinggi di era big data dan ekonomi digital. Ketiga, masyarakat belum sepenuhnya sadar akan pentingnya melindungi data pribadi. Penetapan kebijakan privasi di Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dan sistem elektronik terdapat dalam pasal 26.
Pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data pribadinya. Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh penyelenggara sistem elektronik kepada Menteri. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dalam sistem elektronik yang dikelolanya, dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut. Harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia atau data pribadi. Dengan demikian, data pribadi adalah data yang harus dilindungi keberadaannya. Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, Pasal 2 Ayat 1. Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpangan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE diundangkan dengan tujuan dapat meminimalisir terjadinya dugaan penyalahgunaan data pribadi masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan data pribadi masyarakat harus seizin dan persetujuan dari orang yang datanya bakal digunakan seperti tertuang dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang ITE. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah kami ucapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.